power of mind ya. Ini bahasa kerennya power of mind. Tapi kalau bahasa yang simpelnya ini bicara tentang pikiran lah ya. Kita akan banyak bahas tentang pikiran. Ya, kenapa Tuhan ciptakan pikiran? Apa sih kuasa dalam pikiran? Ya, jadi kita sama-sama akan belajar hari ini tentang pikiran. Dan kita acara ini tadinya memang pakainya IG ya, Instagram. Tapi memang berapa minggu yang lalu banyak masalah teknis ya, jadi ada banyak masukan dari rekan-rekan dari setiap teman-teman. Bagaimana kalau kita coba pakai acara ini dengan Zoom ya. Jadi kita harapkan dengan Zoom ini kita lebih baik ya. Tujuan kita adakan fellowship malam ini adalah tujuannya penggembalaan. Jadi saya sengaja nggak undang pembicara-pembicara khusus di sini, tapi saya pengen kita sebagai satu keluarga di sini kita lebih banyak fellowship ya, mungkin bisa ngobrol. Nanti kita ada waktu untuk fellowship. Saudara bisa ada yang kesaksian, saudara bisa mungkin nanti ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin tanya sesuatu, ya kita bisa sama-sama bahas di situ, ya. Karena kita ada buat kalian. Kita bertanggung jawab untuk tetap mengembalakan setiap domba-domba yang dipercayakan dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, sebelum kita mulai acara ini, saya mau sekali lagi kita sama-sama semua lambaikan tangannya sebagai tanda semuanya siap. Puji Tuhan ya. Haleluya. Semua semangat ya. Amin. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Saya minta Bu Christine untuk mungkin pimpin dalam doa. Silakan. Bu Christine udah hadir belum? Ya, ada hadir. Oh, hadir. Yuk, Ya. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami sungguh percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan, dan kami percaya Bapa, Engkau akan melawat setiap kami satu persatu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir juga kami mau serahkan Ko Rudi Tuhan, biar terus Tuhan Kau urapi dia mulai saat ini Tuhan, kami percaya Bapa, pengurapan yang baru akan Kau nyatakan malam hari ini Tuhan. Rema yang baru akan Kau nyatakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita katakan Bapa, 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 oh Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah kepadamu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Mari dari awal kita katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur
kepadamu, Bapa. Oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sejarah la 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 bara 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 bara. Oh Jesus. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di tempat rumah kami, Tuhan Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami percaya Engkau hadir malam ini Tuhan. Mari setiap kita tutup mata sebentar dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini setiap kita. Buka hati kita malam ini. Kirabatakarabasikarabar. Di depan saudara, saudara bukan melihat handphone, mungkin tablet, mungkin laptop saudara. Tapi kita percaya di depan kita ada Tuhan di situ. Saudara percaya kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Apapun keadaan kita, tetap percaya. Tetap percaya. Saudara yang mau menyembah Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Jangan dibatasi dengan kondisi kita saat ini. Anggap saudara sedang berada di tempat ibadah yang sesungguhnya, yaitu di hadapan Tuhan. Lupakan semua yang saudara sedang alami. Lepaskan semuanya. Kita sembah Tuhan. Kirabatakara labatakara takara labatakara baya sikara labaya sikara takara baya sikira labara bara 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 bara. Kami percaya Tuhan, Kau sedang alirkan kuasa-Mu malam ini. Kau sedang mengalirkan kesembuhan. Kau sedang mengalirkan mujizat. Kau sedang mengalirkan Tuhan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Kirabatakara bara 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 bara. Malam ini terima kesembuhan, terima mujizat, terima pengharapan yang baru, terima kekuatan yang baru. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima
sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorakan haleluya. Yes, thank you Lord. Amen. Shalom sekali lagi semuanya. Haleluya. Semua baik ya. Ya, puji Tuhan, kita ketemu lagi di acara fellowship malam ini. Ya, kerinduan kami dan semua pemimpin-pemimpin rohani kami kita untuk kita tetap bisa bersekutu walaupun secara online. Nah, saya kasih satu tip buat saudara ya. Kita sekarang lagi zamannya zaman online kan. Semuanya serba online ya. Sekarang wisuda juga namanya wisuda lulusan online katanya ya. Pendeta juga sekarang pendeta online katanya. Semuanya online ya. Haleluya. Nah, saya kasih tip aja buat setiap saudara, rekan-rekan semuanya. Kalau kita ibadah ya, atau kita mungkin sedang acara doa online, ibadah online, doa online, meeting online ya. Saya harapkan kita harus mempersiapkan diri sama seperti kalau kita mau ke gereja ya. Jadi kita benar-benar persiapkan sungguh-sungguh. Jangan waktu lagi online terus kita sambil tiduran, sambil makan kacang, makan kuaci ya. Jadi kita harus fokus, harus serius ya. Karena kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang ketemu Tuhan, supaya kita dapat berkat yang maksimal ya. Jadi kita persiapkan sungguh-sungguh ya. Kalau ibadah hari Minggu juga persiapkan benar-benar. Misalkan mau ibadah jam 7 ya kita sebelum jam 7 udah siap benar-benar. Jadi kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan supaya kita mendapatkan berkat juga yang terbaik. Jadi waktu kita menyembah juga jangan sambil saudara tidur-tiduran, sambil lari-lari ngejar-ngejar kucing atau apa, jangan ya kan. Saudara benar-benar fokus di situ, menyembah yang benar, nyanyi yang benar. Ya biasanya saya perhatiin kalau lagi online ini nyanyinya biasanya setengah suara ya, biasanya setengah-setengah. Gitu. Kadang kalau dengerin dari sebelah juga nggak kedengeran tuh sebelah ini nyanyi apa. Lah kita nyanyinya yang maksimal juga. Kayak saudara lagi di gereja nyanyinya suaranya yang keras gitu ya. Karena kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi harus semangat ya. Kita dengerin firman juga dengerin baik-baik, benar-benar. Kalau perlu saudara siapkan Alkitab, saudara kalau perlu dicatat ya. Jadi kita benar-benar mempersiapkan yang terbaik. Jadi itu mungkin tips dari saya ya. Semoga jadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Kita akan bahas hari ini tentang masalah pikiran ya. Sama-sama katakan sama-sama pikiran. Semua kita punya pikiran kan. Jadi saya percaya ini sesuatu yang sudah nggak asing lagi ya. Tapi kerinduan saya hari ini kita belajar tentang pikiran ini supaya kita tahu bahwa pikiran itu Tuhan ciptakan itu ada tujuannya. Allah kita itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nggak asal sembarangan. Bahkan ada orang ngomong usus buntu pun itu diciptakan ada tujuannya, nggak sekedar diciptakan aja ya walaupun ususnya itu buntu, tapi ada fungsinya juga. Jadi Tuhan ciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Salah satunya juga pikiran. Tuhan kasih kita pikiran supaya apa? Supaya lewat pikiran itu kita dipercayakan satu kehendak bebas ya. Sehingga kita bisa menentukan apa yang kita bisa putuskan dalam hidup ini. Itulah fungsi pikiran. Tuhan ciptakan kita bukan seperti robot yang harus bisa diatur kiri, kanan, ya depan, belakang, nanti harus ini, harus itu. No. Tuhan ciptakan pikiran supaya kita itu bisa kalau datang kepada Tuhan, menyembah pun karena kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dipaksa. Tuhan nggak mau setiap kita datang ke hadapan Tuhan dengan terpaksa, tapi karena kita sadar sesadar-sadarnya kita perlu Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Kayak saya punya anak ya, kalau anak saya itu tanpa saya suruh, tanpa saya paksa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya, ya, yang saya nggak pernah mungkin pikirkan sebelumnya. Tanpa dipaksa, dia mungkin menyiapkan minuman, ya, membersihkan rumah, membantu pekerjaan saya. Saya pasti sebagai orang tua akan merasa senang banget. Ya, saudara yang jadi orang tua pasti bisa mengerti maksud saya. Pasti senang banget, happy banget, ya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang tidak dipaksa, ya, karena kita mengerti, ya, pikiran kita sadar bahwa kita itu memang perlu Tuhan.
Maka waktu kita datang dengan Tuhan, dengan hati yang tidak terpaksa, itu akan membuat Tuhan senang. Jadi itulah kenapa Tuhan ciptakan kita tuh punya pikiran. Tuhan kita nggak pernah maksa. Makanya di Ulangan pun dikatakan, di hadapanmu aku berikan pilihan, ya, mau berkat, mau kutuk, Tuhan nggak pernah paksa. Itulah Allah kita. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk kita punya pikiran supaya kita punya kehendak bebas dan kita datang menyembah Tuhan bukan karena dipaksa oleh Tuhan, tapi karena kita sadar kita perlu Tuhan. Haleluya. Saya berapa bulan ini banyak mengurus jemaat pengerja yang kena sakit COVID, ya. Saya pun terpapar, tapi puji Tuhan semua sekarang dalam keadaan yang terus Tuhan pulihkan. Sampai hari ini pun masih ada jemaat yang masih masuk isolasi. Kemarin ada yang masuk isolasi, waktu pertama kali masuk, dia stres, ya stres berat. Bahkan dia marah-marah sama keluarganya, semua anaknya dimarahin, ya suaminya dimarahin, semua dimarahin, ya tanpa sebab yang jelas. Bahkan di ruang isolasi dia nggak mau makan, nggak mau dikirimin makanan sama orang-orang terdekatnya, dia nggak mau ngelakuin semuanya, dia stres. Dan kemarin swabnya juga ternyata positif lagi, ya. Nah, saya juga mendengar ada beberapa kisah rekan-rekan kita yang waktu mereka dimasukkan ke tempat isolasi, mereka depresi, ya. Mereka syok. Karena mereka biasanya ada teman-teman yang mendukung, mensupport, tiba-tiba dimasukkan ke satu tempat yang tertutup. Nggak ada orang-orang di sekitar dia. Dan akibatnya dia mengalami satu tekanan mental. Pikirannya mulai stres di situ, ya. Bahkan ada satu orang yang saya tahu dia mulai ingatannya terganggu, ya. Kalau kita nggak mau ngomong setengah gila gitu, dia mulai mengalami seperti itu. Dan akhirnya swab-nya ya positif terus, ya, bukan kepada sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya saya mendengar ada kisah seorang rekan saya yang dia sudah dirawat sampai berapa bulan diisolasi, ya, dia mengalami sempat koma dan di kira-kira 2 bulan lebih dokter itu mengizinkan dia untuk pulang ke rumahnya walaupun swab-nya masih positif. Dan waktu dia pulang ke rumahnya, dia merasa ada satu ketenangan di situ, ya. Dia merasa ada satu kumpulan orang-orang yaitu keluarganya yang memberikan support walaupun dia nggak boleh ketemu, ya, karena masih harus dijaga harus di dalam kamar, tapi dalam isolasi mandirinya itu dia merasa lebih tenang, ya, dan akhirnya cepat swab-nya itu dites akhirnya negatif. Nah, saya pelajarin ternyata memang ada satu hubungan antara pikiran kita dengan imun tubuh, ya. Saudara harus tahu bahwa dalam hidup kita itu, dalam diri kita itu ada yang namanya sel darah putih. Kalau saya ngomong gini kayaknya keren banget ya, kayak dokter ya. Padahal saya ngomong gini nih karena saya baca, ya kan, saya baca dari berita jadi saya tahu, ya. Ternyata memang sel darah putih itu yang dikenal dengan sel kekebalan. Dalam sel darah putih itu ada namanya limfosit. Wih, keren banget tuh bahasanya. Saya juga baru dengar nih limfosit, ya. Nah, limfosit ini adalah sel darah putih yang menghasilkan imun kekebalan. Dan sel limfosit ini akan berkurang produksinya kalau kita stres. Kalau pikiran kita itu mengalami tekanan. Sehingga akhirnya virus, bakteri, kuman itu gampang untuk menghancurkan kesehatan kita. Nah, makanya kita belajar hari ini ternyata, ya, memang pikiran itu punya power, pikiran itu punya kuasa. Jadi kita harus perhatikan benar hari-hari ini tentang masalah pikiran ini. Karena pikiran itu penting banget, ya, apalagi dalam kondisi hari-hari ini yang kita dengar banyak orang sedang mengalami resesi ekonomi, ya, masalah juga kesehatan dan banyak hal, ada yang di PHK dan sebagainya. Ini sangat berpotensi membuat pikirannya itu mengalami stres, dan itu yang mengakibatkan bisa kita imun tubuhnya itu berkurang atau menjadi lemah. Nah, ini kita belajar hari ini tentang pikiran. Di Alkitab mencatat, saya lihat ada satu orang yang bernama Yusuf. Yusuf, kalau saudara baca nanti di Kejadian, dia dikatakan dia melihat, ya, dia dalam mimpinya dia melihat
ada 11 berkas gandum yang menyembah berkas gandumnya dia. Terus dia mimpi lagi yang kedua. Dia mimpi lagi, dia melihat lagi. Ada matahari, ada bintang, ya ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang yang menyembah kepada dia. Jadi Yusuf itu dalam mimpinya itu melihat sesuatu. Nah, apa yang Yusuf lihat itu terekam dalam pikiran dia. Karena kita harus tahu, pikiran itu memiliki daya imajinasi. Yaitu sesuatu yang bisa tergambar, terekam dengan jelas. Dan yang bisa menyimpan daya imajinasi itu adalah pikiran kita. Jadi saya percaya Yusuf ini punya mimpi itu disimpan dalam pikiran dia. Ya. Dan itu yang membuat kehidupan Yusuf itu mengalami satu terobosan yang luar biasa. Dimulai dari pikiran. Makanya kita hidup ini harus punya mimpi. Amin. Saudara harus punya mimpi. Ada power kalau saudara punya mimpi. Saya pun kadang terus mimpi, kadang ya saya mimpikan, saya gambarkan dalam pikiran saya, dalam usaha saya pikirkan, saya misalkan tahun ini saya pengen buka cabang lagi di mana, buka cabang di mana. Saya udah bayangkan saya punya gudang yang sebesar ini, punya armada mobil berapa. Saya kadang mimpikan itu. Dalam pelayanan pun saya kadang mimpikan, ya misalkan nanti ibadah, kalau kebetulan Tuhan percayakan kita di Aruna maupun di Yellow, saya kadang mimpikan, saya kadang bikin satu gambar, saya liatin gitu ya, gambar orang banyak, saya lihat ini ada tuayan besar nanti, saya mulai mimpikan itu dan saya simpan dalam pikiran saya. Karena saya percaya ada kuasa dalam pikiran. Saudara sebagai orang percaya harus tahu, dalam pikiran kita Tuhan kasih kuasa untuk mencipta. Yusuf dia punya mimpi, dia simpan itu dalam pikirannya dan dia mengalami apa seperti yang dia mimpikan. Jadi pikiran kita tuh menentukan masa depan kita. Ya. Thomas Alva Edison kalau Bapak Ibu tahu, ya, dia penemu bola listrik. Dia waktu kecil dia dikenal sebagai satu murid yang boleh dikatakan kurang pinter. Bahkan kalau gurunya ngomong itu istilahnya kasarnya itu bodoh atau dungu. Dan suatu kali waktu dia melihat maminya, ibunya itu lagi menyulam, ibunya itu senang nyulam. Waktu lagi nyulam itu, waktu itu belum ada listrik seperti sekarang. Mungkin ya, zaman itu masih baru ada lampu, mungkin lampu apa tuh, lampu, kalau zaman saya masih kecil tuh ada petromak, ya saya ngalami tuh zaman gitu ya. Ya jadi kayaknya rasanya udah tua banget ya. Kalau sudah nggak ngalamin petromak, saudara masih muda berarti ya. Lampu apa itu, lampu sentir kalau orang Jawa ngomong ya. Mungkin zaman itu masih seperti itu. Jadi waktu lampunya kurang terang, ibunya Thomas Alva Edison itu menyulamnya susah gitu. Mungkin mau masukin ke dalam jarum aja susah karena gelap. Jadi Thomas Alva Edison ngomong sama ibunya, dia berpikir nanti kalau dia udah besar, dia akan ciptakan lampu untuk penerangan yang lebih jelas. Dia berpikir seperti itu. Itu mimpinya. Akhirnya kita melihat sampai hari ini kita bisa menikmati ciptaan dari Thomas Alva Edison, yaitu bola lampu. Karena apa? Dimulai dari orang yang punya mimpi. Nah, makanya penting, ayo setiap kita harus punya mimpi. Kita percaya dalam hidup kita Tuhan kasih kuasa untuk mencipta itu. Pikiran kita menentukan masa depan. Jangan seperti bangsa Israel. Di Bilangan 13, waktu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, Musa mengutus 12 pengintai. Dan waktu mereka mengintai tanah perjanjian, mereka pulang kasih laporan. Ternyata 10 orang kasih laporan bahwa mereka itu melihat bahwa negeri itu memang luar biasa baiknya. Tapi mereka merasa mereka seperti belalang ya di hadapan musuh-musuh mereka. Jadi mereka melihat, ya dikatakan jelas itu mereka melihat keadaan sekeliling mereka dan mereka melihat diri mereka itu kecil banget. Rasanya itu mereka itu gak mungkin bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Itu yang mereka alamin. Jadi mereka berpikir mereka itu gak mungkin bisa mengalami janji Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Makanya kita melihat pikiran itu penting banget. Karena pikiran yang salah, bangsa Israel nggak mengalami janji Tuhan.
Apa yang membuat mereka bisa berpikir yang salah? Karena jelas di Bilangan 13 ditulis mereka itu melihat, ya, melihat bangsa Kanaan itu lebih besar. Jadi apa yang mereka melihat menentukan apa yang mereka pikirkan. Perhatikan, apa yang mereka lihat menentukan apa yang mereka pikirkan. Jadi hari-hari ini ya penting kita harus cek, nggak sembarangan kita lihat semua berita, semua hal-hal yang ada di luar sana. Kita harus bisa pilih. Kita harus benar-benar belajar seperti bangsa Israel. Karena apa yang dilihat itu yang akan menentukan apa yang kita pikirkan. Jadi hari ini banyak coba lihat apa yang baik saja, apa yang positif saja, supaya pikiran kita juga baik dan positif. Amin. Jadi ini penting. Makanya saudara harus belajar. Jangan asal lihat semua yang ada di depan kita. Kita harus bisa pilih, karena itu menentukan apa yang akan kita pikirkan. Coba sekarang saya tanya sama semua kalian. Kalian melihat diri saudara itu seperti apa? Diri kalian itu seperti apa hari ini? Apakah kalian percaya bahwa kalian itu luar biasa dalam Tuhan? Apakah kalian percaya hari ini bahwa kalian itu diberkati oleh Tuhan? Ya. Kadang sekali-kali nanti setelah acara ini selesai, ya, memang kita ikut Tuhan tuh kadang agak sering door sedikit ya. Sering door itu artinya agak nggak normal sedikit ya. Saudara nanti selesai acara ini sekali-kali coba di depan cermin, saudara ngomong ya sama diri saudara sendiri. Kamu itu orang yang diberkati Tuhan, gitu. Kamu orang yang disertai Tuhan. Coba ngomong seperti itu. Karena saya percaya waktu kita memperkatakan itu akan membuat pikiran kita itu akan merekam apa yang kita berkatakan. Saya ingat dulu cerita dari gembala kita yang sudah bersama Bapak di surga, Pak David. Dia cerita satu kesaksian di mana salah satu anaknya dulu ya mungkin sekolahnya kurang pinter ya, kurang pinter. Nah, tapi Pak David terus katakan sama anaknya itu bahwa kamu tuh pinter, kamu tuh bisa, kamu tuh pinter. Dan apa yang terjadi? Itu yang merubah pola pikir anak ini, saya percaya. Pola pikir anak ini kan berubah, sehingga dia mengerti bahwa dia pinter. Dan akhirnya dia bisa menjadi orang yang pinter. Ya, jadi penting coba katakan ya di depan cermin nanti. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang disertai Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi ini yang saya mau share buat kalian. Sebetulnya banyak hal yang saya mau share tentang masalah pikiran ini. Tapi kita disiplin juga tentang waktu ya. Supaya kita bisa menghormati juga saudara mungkin ada waktu untuk yang lain juga. Tapi saya akan tutup dengan satu hal. Coba kita lihat di satu ayat di 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi dari ayat ini saya melihat bahwa manusia jatuh pertama kali di dalam dosa. Karena apa? Karena pikirannya bisa diperdaya oleh iblis. Pikirannya bisa dikuasain oleh iblis. Hawa jatuh karena apa? Pikirannya dikalahkan oleh iblis. 1 Petrus 4 ayat 1 mengatakan kita harus mempersenjatai pikiran kita. Itu jelas sekali. Jadi kita sering mendengar bahwa pertempuran itu adalah di medan pikiran kita. Pikiran itu adalah medan pertempuran. Makanya pikiran perlu dipersenjatai di firman Tuhan dikatakan. Jadi kita harus tahu kita kalah dalam pikiran, kita kalah dalam kehidupan. Kita menang dalam pikiran, saudara akan menang dalam kehidupan. Hawa jatuh dalam dosa. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa karena apa? Kalah dalam pikiran. Nah, kita harus ngerti, banyak orang yang jatuh bukan karena dia kurang hebat, atau kurang pinter, atau kurang kaya, atau kurang koneksi dan sebagainya. Tapi karena apa? Karena kalah dalam pikiran. Makanya kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti Hawa. Banyak keluarga yang jatuh karena apa? Dimulai dari pikiran. Makanya perhatikan pikiran kita dengan benar.
iblis memperdaya Hawa dengan memakai firman Tuhan yang diputar balikan. Iblis pakai firman loh, tapi diputar balikan. Jadi bagaimana kita mempersenjatain pikiran kita supaya kita nggak diperdaya oleh iblis? Saudara, simple, harus ngerti firman. Harus ngerti firman dengan benar. Penuhin pikiran kita dengan firman. Makanya setiap hari, ayo, ini kesempatan yang baik banget ya. Saudara baca firman, kalau bisa semakin banyak baca. Kalau biasanya 1 hari 2 pasal, sekarang mungkin bisa 4 pasal, 5 pasal. Sebanyak mungkin saudara baca. Karena waktu saudara baca firman, saudara sedang memenuhi pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Dan itu senjata yang luar biasa yang bisa mengalahkan tipu daya iblis. Sehingga pikiran saudara akan terus diperlengkapi. Ya, coba saya mau cek sebentar. Ini coba kita sama-sama cek ya. Kalau pikiran kita itu adalah pikiran Kristus, pikiran firman. Saya percaya kalau saudara menghadapi sesuatu, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang baik, respon pertama kali yang keluar dari hidup saudara, kalau saudara pikirannya adalah pikiran firman, pasti yang keluar adalah firman. Anggap poin ini saudara. Amin. Tapi kalau saudara mengalami sesuatu yang keluar pertama kali dalam pikiran saudara, ketakutan, bingung, emosi, dan sebagainya, berarti pikiran saudara bukan pikiran firman. Ya. Makanya banyak baca firman, renungkan firman. Makanya Yosua 1 menjelaskan kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, dikatakan jelas di situ yang pertama kali ditulislah merenungkan firman. Bukan memperkatakan, bukan melakukan, tapi merenungkan. Dimulai dari perenungan. Perenungan itu bicara tentang pikiran. Makanya baca firman setiap hari. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya ketemu dengan seorang businessman. Ya. Saya ngobrol dengan rekan saya ini. Dia bukan orang yang menurut saya dia bukan orang yang pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri. Bahkan saya lihat dia nggak punya titel, nggak punya apa istilahnya gelar gitu, gelar kesarjanaan nggak ada. Tapi saya melihat apa yang dilakukan dia itu luar biasa. Semua usaha yang dia pegang berhasil. Semua yang dia lakukan, Tuhan buat terobosan luar biasa. Dia menjadi orang yang top kalau di perusahaan itu jadi top, istilahnya jabatan paling tinggi. Saya renungkan kenapa ini hebatnya di mana ya. Tapi waktu saya ngobrol sama hambanya ini, rekan saya ini, saya perhatikan ternyata apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan, semua itu omongannya adalah firman. Omongannya itu firman. Firman terus kayaknya, gitu kan. Di sini nggak ada yang namanya firman ya. Semua ngomongnya firman. Oh, saya baru nangkap. Berarti dia itu hidupnya, pikirannya itu semua full firman. Ini kunci. Karena firman itu pasti jadi. Amin. Jadi persenjatai pikiran kita. Mungkin saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit hari ini. Masa-masa yang nggak mudah. Mungkin saudara sedang mengalami juga kondisi yang terpuruk. Tapi saya mau katakan, firman itu pasti tetap berlaku. Percaya. Saudara harus persenjatai pikiran saudara dengan firman. Sekalipun apa yang saudara lihat itu nggak mungkin. Tapi saudara harus percaya, firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau saudara percaya dengan firman, firman itu pasti jadi. Puji Tuhan, semoga bisa jadi berkat buat setiap saudara. Ya, sebentar kita akan ada pengumuman. Setelah itu kita akan fellowship. Ya, silakan Pak Yandri. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya kita udah dikuasain mulai firman dari Korudi gitu bahwa kita harus terus jaga pikiran kita gitu dan apa yang kita lihat menentukan pikiran kita gitu. Mungkin akhir-akhir ini kita jangan banyak lihat macam-macam juga, mungkin harus baca firman banyak-banyak mungkin gitu. Ini ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Bagi jemaat yang mau didoakan sekarang gitu, bisa ketik pokok doanya gitu ya sama nama di komen sekarang gitu. Nanti kita akan doakan gitu sebentar. Ketik dari sekarang bisa gitu. Sambil menunggu saya
ada beberapa pengumuman juga gitu bahwa acara fellowship ini yang satu jiwa sekarang ini gitu kita adakan setiap hari Kamis gitu ya, setiap hari Kamis bagi jemaat ini sebenarnya untuk jemaat Aruna 1 dan Paskal 23 gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mau ikut juga gitu, yang belum tahu tentang Zoom ini gitu, bisa kasih tahu juga gitu, biar bisa gabung juga gitu, biar kita bisa saling memberkati dan mungkin bisa terbuka juga untuk umum juga gitu, yang bukan jemaat Aruna 1 Paskal 23 juga boleh gitu kalau mau ikutan gitu ya, biar kita sama-sama terus dituntun dan kita sama-sama mengalami terus hadirat Tuhan gitu ya. Terus yang ketiga itu kedepannya kita itu akan connect juga gitu dengan Facebook dan YouTube live gitu. Jadi bisa di follow gitu akun sosial media kita gitu ya. Sebentar akan ditayangi oleh Pak Devi ya akun sosial medianya. Jadi mungkin kita bisa terus dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa gitu, biar kita juga bisa terus bisa saling memberkati gitu ya. Terus buat jemaat juga, bagi jemaat yang mau bersaksi juga, kita juga terbuka gitu untuk jemaat yang mau bersaksi bisa melalui WA Aruna 1 atau Paskal 23 atau menghubungi lewat DM-nya IG kita gitu juga boleh gitu ya. Di Sukawarna Aruna 1 atau Paskal 23 gitu. Biar kita juga bisa memberkati banyak orang ya gitu ya. Sosial media kita gitu yang nanti kedepannya kita akan ada di YouTube gitu ya, di YouTube dan di Facebook gitu, biar kita terus bisa menjangkau banyak jiwa gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar mungkin kalau ada yang mau didoakan. Oh, sebentar kalau sambil nunggu yang didoakan, mungkin ada kesaksian dari Ibu Fania ya. Boleh silakan Ibu Fania. Iya, shalom semuanya. Saya Fania dari Aruna 2 sih, seringnya ke Aruna 2. School-nya sama Koroy di Mekarwangi Blessing. Jadi saya mau kesaksian ini sih tentang penyertaan Tuhan ya, yang luar biasa sih untuk pada masa seperti ini. Jadi awalnya tuh, suami saya tuh kan toko kain ya, toko kain. Terus waktu pada masa zaman seperti ini, pas PSBB seperti ini kan agak sulit ya, apalagi waktu pas awal-awal masa karantina, itu kan kita harus tutup ya, tutup toko. Nah, waktu itu tuh pas awal PSBB, jadi kita buka toko sedikit pun tuh, Satpol PP tuh udah patroli lah, mulai patroli gitu, dan kita buka toko sedikit juga udah langsung tutup, tokonya tutup gitu kan, harus mentingin kesehatan katanya segala macam gitulah. Jadi bisa dibilang ya pemasukan toko pun ya berkurang lah ya gitu kan. Nah, pada masa itu tuh berdekatan dengan harus THR karena mau lebaran kan. Nah, jadi suami saya tuh maksudnya kita ngobrol sih, saya sama suami tuh ngobrol, gimana ya soal THR pegawai. Terus saya bilang sih sama suami saya, ya udah aja lagi masa kayak gini mah, lagi zaman gini kan pemasukan toko juga kurang banyak, udah aja bayarnya setengah, kata saya gitu. Gaji setengah, THR pun setengah. Nah, lalu suami saya tuh mikir gitu ya, mikir terus dia tuh bilang ke saya, "Udahlah, kalau misalnya kamu pikir nggak, Van," kata dia tuh gitu, "kalau misalnya kita bayar mereka setengah tuh,
kehidupan mereka tuh ke depannya gimana sih pada masa seperti ini gitu kan. Cukup nggak gitu untuk mereka makan keluarga, untuk kebutuhan keluarganya juga gitu kan. Oh iya ya, saya mikir seperti itu kan. Terus akhirnya suami saya tuh bilang, "Enggak lah, gua mah akan berusaha," katanya teh, "selama gua masih bisa, toko masih bisa untuk membayar full, gua akan bayar full mereka," kata suami kayak gitu. Oke lah, ya udah kita selalu bawa doa lah tiap hari gitu kan. Akhirnya jatuhlah pas hari mau bagi THR kan, oke suami benar-benar bagi semua full, gaji full, THR full semua. Nah, seiring berjalannya waktu, entah kenapa maksudnya pada masa seperti itu tuh, puji Tuhannya tuh, toko tuh selalu aja ada yang beli gitu. Selalu ada yang beli dan waktu itu satu hari suami pernah ngomong, "Hari ini toko ramai banget loh," suami sampai pernah ngomong kayak gitu. Wah, ya puji Tuhan ya, kata saya kayak gitu kan. Jadi di sini saya percaya gitu ya, kalau kita mau menabur gitu kan, menabur, nggak usah yang lingkungan maksudnya lingkupnya yang terlalu luas, terlalu lebar lah gitu kan. Karena maksudnya suami saya juga pernah ngomong, "Pokoknya gue akan selalu berusaha, gue pengen jadi minimal gue bisa jadi saluran berkat untuk orang-orang yang dekat dulu aja sama kita, yang kerja sama kita," kata suami kayak gitu. Oh iya benar, jadi bagi saya sama suami itu penyertaan Tuhan pada masa kayak seperti ini tuh ya, benar-benar luar biasa sih buat saya, gitu. Terus, ada satu lagi sih, baru kejadiannya tuh baru pas hari ini banget gitu. Jadi, dulu banget beberapa tahun yang lalu, mmm, suami itu kan waktu suami sama almarhum papa mertua, itu tuh mereka berencana untuk punya toko di Soreang. Jadi, suami tanya sama saya, "Gimana Van kalau kita pindah ke Soreang?" Terus kan galau ya gitu maksudnya tuh, aduh ke Soreang gitu kan, terus anak nanti sekolahnya gimana gitu kan, terus jauh juga sama keluarga saya gitu kan. Jadi saya pikir, ya udahlah saya bawa doa aja gitu kan, saya bilang, "Ya Tuhan kalau misalnya memang ini rencana Tuhan, ya udah terjadilah," gitu kan, dan bukan kehendak saya yang terjadi gitu. Udah singkat cerita, udah akhirnya berlalu beberapa tahun gitu. Itu tidak terjadi sih pindah ke Soreangnya, tapi pas kemarin itu suami saya pulang dari toko dia cerita, "Van, si itu ya ada langganan yang biasa di Cigondewa, itu dia mau buka di Soreang. Jadi barang-barang kita bisa kejual di sana," gitu. Saya tuh bener-bener kayak yang, Tuhan tuh bener-bener ini ya, maksudnya waktunya Tuhan tuh bener-bener waktu bukan waktunya kita gitu. Dan kita kan berdoa, ya pasti Tuhan itu bakal jawab gitu, dan maksudnya rencana Tuhan itu pasti emang pas gitu, tepat waktunya, gitu. Jadi saya mau ya mau sharing itu sih cerita kalau maksudnya kita tuh jangan pernah berhenti untuk berdoa gitu apa yang kita minta karena Tuhan itu pasti jawab, gitu. Ya, puji Tuhan. Thank you, Bu Fania, ya, untuk kesaksiannya yang luar biasa. Ya, kita semua diberkati ya. Kita belajar tadi bahwa di tengah kondisi yang sulit ini kita tetap belajar untuk menabur ya. Memang kalau kita lagi semuanya baik, menabur itu mungkin gampang. Tapi kalau lagi dalam kondisi sulit, kita mau menabur, itu saya percaya itu aset yang dahsyat sekali ya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Karena apa? Benih yang kita tabur itu punya kuasa double porsi. Kita melihat kisah Ishak bagaimana di tengah kondisi sulit, sedang dalam keadaan kekeringan, kelaparan, Tuhan suruh tabur. Itu hal yang nggak mudah. Tapi waktu dia mau belajar menabur, di situ dia mendapatkan blessing 100 kali lipat. Jadi ada kuasa dalam benih orang yang mau menabur di masa yang sulit, bukan masa yang mudah. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, ya kalau kita melihat keadaan, memang mungkin kita akan banyak lebih khawatirnya, nggak beraninya. Tapi ikut Tuhan kadang kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman kita. Amin. Ya, ada kesaksian lagi ya dari satu rekan kita, Bu Lydia ya. Kita juga akan sama-sama dengar. Saya percaya kita akan diberkati. Silakan Bu Lydia.
Ibu Lydia. Ya, silakan, Bu. Suaranya nggak keluar, Bu. Shalom, Ya, sudah keluar. kedengeran? Oke. Oh ya, shalom semuanya. Halo. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya? Ya, jadi sama. Saya tuh sebenarnya dari Aruna 2, cuman udah beberapa kali semenjak sebelum pandemi ini, saya ikut ke Yellow juga gitu. Nah, yang malam ini saya mau ngasih satu kesaksian yang saya alami yang berhubungan dengan masa pandemi ini ya, pandemi COVID-19, di mana saya waktu itu pernah diisolasi selama 16 hari di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Jadi sekitar pertengahan Maret, saya tuh merasakan sakit yang beda dari sebelum-sebelumnya, yang awalnya saya tuh gak enak badan gitu, linu, demam, badan sakit semua gitu. Nah, terus 2 hari kemudian saya mengalami batuk batuk kering, dan itu juga sama beda dari batuk sebelumnya, dan benar-benar tenggorokan itu tuh kayak dijedot-jedotkan gitu ya, kayak udah kejedot-jedot gitu, jadi benar-benar batuk yang nggak kayak biasa gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri buat ke dokter. Pertamanya saya ke internis dahulu ya, ke spesialis penyakit dalam. Dokter menyarankan buat tes darah yang tadi kata Pastor Rudi bilang ada tes limfosit, hemoglobin gitu ya. Dan ternyata hasilnya emang drop sekali itu. Nah, akhirnya dokter juga menyarankan buat cek ronsen ya, ronsen paru, fototoraks, dan hasilnya dirujuk buat dibawa ke salah satu dokter di Rumah Sakit Immanuel, dokter spesialis paru di situ. Setelah saya bawa ke dokter tersebut di Rumah Sakit Immanuel itu, dokter tersebut menyarankan supaya saya ke IGD, dan dokter tersebut juga bilang hasil ronsen saya parah banget. Ini paru-paru udah nggak terlihat lagi, udah ketutup sama bercak gitu ya jadinya. Nah, saya ke IGD, saya diukur saturasi oksigen saya hanya 85. Sebenarnya saturasi oksigen itu normal di atas 95. Jadi saturasi oksigen itu tuh memunculkan hasil kadar oksigen kita gitu. Dan ditambah waktu itu saya ada sesek juga, saya sesek nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak asma, nggak ada penyakit pneumonia sebelumnya, tapi hasil dari ronsen menemukan tanda bahwa saya ada pneumonia di situ. Nah, di IGD itu saya divonis sebagai PDP COVID-19. Saya nggak tahu sebelumnya, saya nggak tahu penularan ini dari mana ya, cuman saya hanya bisa berserah, saya nggak mau menghakimi. Di situ saya kaget, Anda harus dioperasi, kata petugas IGD. Harus diisolasi, diisolasi sampai hasil swabnya, sampai Anda dites swab dan hasil swabnya negatif. Nah, jujur saya kaget, waktu itu saya belum pernah seumur hidup saya dirawat di rumah sakit. Jadi waktu itu saya baru pernah pertama kali rawat rumah sakit dan langsung berhadapan dengan kasus COVID. Jadi waktu itu saya langsung dibawa ke ruang isolasi di IGD yang menurut saya kurang sehat ya itunya, ruangannya jadi tidak ada ventilasi, terus saya nggak boleh dijenguk, terus banyak dari perawat-perawat yang pakai atribut yang bikin saya takut juga gitu, kok sampai sebegitunya gitu ya, perawat-perawat itu pakai atribut yang kayaknya tuh takut gitu loh, kayak takut masuk ke ruangan saya gitu, takut tertular atau gimana gitu. Nah, ya disitulah saya mulai down ya, ya saya tahu sendirilah penyakit ini, virus ini emang virus berbahaya menurut versi dunia gitu. Apalagi mohon maaf, sehari setelah saya diisolasi, waktu saya masih diisolasi, sehari setelah isolasi, saya mendengar kabar bahwa istri dari Wakil Gembala GBI Rayon 2, yaitu Pak Aslam, istrinya bernama
Ibu Felicia dipanggil pulang ke Bapak di surga. Di situ saya mulai down dan saya mulai mau berdoa juga saya bingung gitu ya. Doanya tuh mau ngomong apa gitu ke Tuhan. Saking saking saya stresnya, bingungnya, dan saya takut itu saya sampai nggak bisa berdoa. Akhirnya saya cuma bisa dengerin lagu dan minta. Nah, terus 4 hari setelah saya dirawat, saya kembali di ronsen thorax lagi, dan hasilnya tuh masih memburuk, saya masih tetap dokter mengatakan hasilnya tidak begitu bagus gitu, dan saya semakin down gitu. Antara saya pengen kabur atau saya pengen pulang gitu ya. Jadi waktu itu jadi seakan-akan tuh saya berhadapan dengan situasi yang sangat dekat, yaitu antara kehidupan dan kematian. Itu tuh sangat dekat gitu ya, saya rasakan gitu. Sampai saya berdoa pun nggak bisa, saya bisa menyembah gitu ya. Nah, lalu setelah sekitar seminggu saya diisolasi, dokter spesialis paru yang menangani saya bilang, dari hasil ronsen yang terakhir kali itu emang kamu masih buruk, cuman untuk memastikan lagi kamu ronsen lagi ya, gitu. Ya udah, saya ronsen lagi, dan hasilnya puji Tuhan ada perbaikan walaupun nggak banyak. Jadi saya mulai ada semangat untuk sembuh, dan itulah yang bikin saya semangat untuk sembuh, dan itulah yang bikin imunitas saya meningkat gitu. Imunitas saya meningkat karena saya udah berusaha meminimalisir ketakutan saya di situ gitu. Lalu sekitar seminggu saya isolasi juga gitu, saya mencoba buat lepas tabung oksigen, dan ajaibnya tuh saturasi oksigen saya tuh nggak turun gitu, selalu di atas 95 gitu ya. Dan saya nggak sesak lagi, dan padahal sehari sebelum saya lepas oksigen, saya tuh ada kejadian yang bikin saya sampai sekarang masih merinding gitu ya. Waktu itu saya pagi-pagi pengen sikat gigi, karena udah lama saya pakai oksigen, jadi udah lama juga saya nggak sikat gigi gitu, jadi nggak enak. Saya pengen sikat gigi, jadi saya coba untuk lepas oksigen, saya sikat gigi, terus di tengah-tengah saya tuh rasa nggak tahan gitu, sesak banget, sampai akhirnya saya udah beresin lagi sikat giginya, gak usah kumur-kumur lagi, sampai saya menuju ke oksigen tersebut buat dipasang lagi gitu oksigen ya. Sampai separah itu saya rasakan sampai saya nggak tahu nih, mungkin saya nggak lama lagi akan goodbye, sampai saya ada pikiran seperti itu gitu. Ajaibnya sehari selang itu saya bisa mulai untuk lepas oksigen, dan semakin hari semakin baik keadaan saya gitu ya. Sekitar hampir 2 minggu, sudah 2 minggu saya diisolasi, hasil swab belum ada. Cuman karena kondisi saya udah cukup baik, jadi dokter spesialis mengatakan bahwa saya sudah boleh pulang. Walaupun hasil swab belum ada, saya isolasi mandiri di rumah, nggak boleh keluar kamar karena takut menularkan orang rumah gitu. Dari sini saya berdoa, dan ajaibnya keesokan harinya dari pihak rumah sakit mengabarkan kepada saya bahwa hasil swab saya sudah negatif. Gitu. Ya, di balik semua yang saya ceritakan, sebenarnya masih ada satu poin yang belum saya curahkan gitu ya, saudara-saudara. Yaitu emang Tuhan itu sungguh baik. Saya ngerasa walaupun sebelumnya saya banyak dosa, saya banyak mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan pakai kejadian ini buat saya berbalik kepadanya. Jadi waktu saya diisolasi itu saya sama sekali nggak ada maksud dan nggak ada keinginan buat saya buat melakukan dosa apapun. Yang saya fokuskan hanya menyembah dan menyembah Tuhan. Dan disitulah saya percaya Tuhan turut campur untuk mengembalikan saya dari yang tadinya saya jauh daripadanya, dan saya bisa kembali kepadanya untuk
terus intim dengan dia, untuk terus menyembah dia tiap hari, karena dari kejadian ini saya kena percaya bahwa emang di dunia ini tidak ada perkara yang mustahil ya bagi semua aspek kehidupan di dimanapun kita berada. Tidak ada mustahil asal kita tidak berhenti berharap padanya, asal kita nggak jemu-jemu buat berharap padanya gitu. Di situasi demikian pun, di situasi di mana waktu itu untuk bernafas saja saya sulit, untuk bernafas saja saya harus memerlukan tabung oksigen yang kalau dihitung dengan alat ukur dagang manusia, satu tabung oksigen kira-kira harganya 5 juta. Sementara Tuhan kasih secara gratis itu kepada kita semua. Disitulah kita harus senantiasa bersyukur untuk keadaan apapun juga. Karena emang segala sesuatunya hanya berasal dari dia dan kepada dia dan untuk dia. Ya, segitu saja kesaksian dari saya. Semoga menjadi berkat dan semoga bisa menguatkan iman bagi semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Thank you Bu Lydia buat saksiannya ya, luar biasa bahwa Bu Lydia boleh melewati masa-masa yang sulit, belajar sesuatu lewat semua yang terjadi. Saya percaya setiap hari Tuhan sebetulnya ajar kita sesuatu. Cuma seringkali kita sadar nggak Tuhan lagi ajar kita sesuatu. Hari ini kita juga belajar bahwa kalau saudara semuanya sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita sehat hari ini blessing yang luar biasa. Jadi blessing itu bukan cuma bicara tentang materi. Kita diberi kesehatan juga itu berkat yang luar biasa. Cuma seringkali waktu kita sehat kita lupa untuk bersyukur ya. Biarlah kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Tuhan kita baik. Amin. Jadi saya harapkan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Memang ini fokusnya buat sebetulnya karena saya dipercaya untuk staf gembala di Aruna 1 dan Yelo 12, jadi saya bicaranya banyak Aruna 1 dan Yelo 12 karena di luar itu kadang bukan area saya ya, tapi bukan berarti ini tertutup buat jemaat di cabang Sukawana yang lain ya. Saya undang juga saudara minggu depan, ajakin ya, satu orang ajak satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kumpul ya. Saya ingat pesan dari gembala kita Pak David supaya kita tetap unity ya. Karena saya percaya kalau kita sama-sama unity, wah itu full power banget. Tapi ingat sisi lain, iblis juga pengen kita dipecah-pecah. Nah, makanya kita harus, ayo kita gerilya nih hari-hari ini. Ya ini memang perlu proses. Tapi kita semua, ayo sama-sama kita kerjasama, saudara ajak rekan-rekan yang lain, untuk kita sama-sama bisa kumpul bareng, ya fellowship seperti ini, ya kita saling berbagi, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain. Amin. Kita percaya minggu depan kita akan juga diberkati dalam sesi yang lain. Puji Tuhan, kita akan akhiri ya fellowship kita malam ini. Tadi ada satu rekan kita yang pengen didukung doa, Ibu Feby, nanti saya akan doakan. Mungkin kalau ada yang lain, jadi kalau yang ditulis di komen itu kadang saudara kalau mau masuk biasanya ada pertanyaan-pertanyaan itu, emang itu nanti kita masukkan ke tim kita. Ada tim doa yang mendoakan terus buat apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tanya sekarang kadang mungkin bisa dikemukakan di semuanya, karena nggak semua orang pengen curhat diketahuin orang kan ya. Yang mau diketahuin saya doakan malam ini ya. Tapi kalau yang enggak ya kita akan doakan secara tertutup. Nanti ada tim doa yang akan mendukung doa. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyi sebuah lagu. Kita siapkan hati kita. Oh, yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, terang penuh di
buka hatiku, buka hati untuk jamaah, buka hatimu, berserah penuh. Kira laba 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 laba. Kau ambil alih, kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu, menyembahmu, buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, suruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami bersatu hati berdoa untuk Baby Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam apapun yang dia lakukan, untuk usahanya, joinan, untuk juga kesehatannya. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga. Aku percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir atas apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat malam ini. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin rohani kami. Tuhan pakai terus. Mereka boleh memimpin kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan terus berikan hati yang mengasihi Tuhan, hati seorang gembala atas setiap pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko, untuk Pak Beni Gunawan, untuk setiap wakil gembala yang ada. Tuhan memberkati gerejamu Tuhan Sukawana ini, karena kami tahu gereja ini punya Tuhan, sepenuhnya punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa berdaulat penuh atas wadahmu ini, dan Tuhan yang akan terus pakai wadahmu ini untuk memenuhi amanat agungmu, Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan buat kota ini, buat bangsa ini. Kami memberkati Indonesia. Kami lepaskan berkat Allah damai sejahtera atas bangsa ini. Biar bangsa ini terus mengalami anugerah dan kemuliaan Tuhan. Bangsa ini jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam ini. Mari sudah kita taruh kepala kita, tangan kita di atas kepala kita. Kirala barala 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 barala. Dengan iman saudara percaya saat ini yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu darah Yesus, kuasa kesembuhan mengalir saat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara saat ini percaya di dalam nama Yesus terima pengurapan yang baru, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang tidak pernah saudara pikirkan, berkat yang akan Tuhan berikan untuk saudara mengalami tahun dimensi yang baru, di mana saudara akan terus dibawa naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan mengalami kemuliaan yang semakin besar. Terima dengan iman saat ini. Terima dengan iman. Kira laba 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 laba. Terima dengan iman. Terima. Kira baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat acara fellowship malam ini Tuhan. Biar semua kemuliaan syukur ya bagi. Terima kasih Bapa. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam semuanya. God bless you. Salam satu jiwa. Tetap semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. God bless.